Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film berjudul In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale tahun 2006 dengan pemeran utama yaitu Jason Statham sebagai The Farmer atau si petani. Jika biasanya Jason Statham berperan sebagai seorang polisi barbar, pembunuh bayaran, atau sebagainya, dalam film ini dia berperan cukup unik, yaitu sebagai petani walaupun tentu saja tetap jago dalam berkelahi. Di awal film, kita diperlihatkan dengan Gillian yang sedang bermesraan dengan Muriela atau Mbak Ella. Gillian ini adalah tokoh jahat utama dalam film ini. Dia adalah seorang penyihir jahat yang ingin menjadi raja. Dia juga membangun pasukan Krug di sebuah kastil bernama Christwyn. Krug sendiri adalah makhluk setengah manusia, setengah hewan yang tidak memiliki kecerdasan dan hanya mempunyai sifat barbar. Sedangkan Mbak Ella adalah anak dari penyihir baik dari kerajaan Ebb bernama Merrick. Di kastil Christwyn, kita juga dapat melihat Merrick yang menyusup ke sana dan menyaksikan apa yang sedang dibangun oleh Gillian. Hubungan Gillian dan Mbak Ella adalah hubungan terlarang karena sebenarnya Gillian dan pasukannya adalah musuh dari kerajaan Ebb. Kemudian scene pun berpindah ke pedesaan yang tentram dan asri. Kita akhirnya bertemu dengan Jason Statham atau dalam film ini dipanggil dengan nama si petani. Dialah tokoh utama kita. Dia sedang memanen hasil kebun dengan anaknya. Tak lama datanglah Mang Wahyu. Dalam film ini dia bernama Norik. Dia datang ke sana untuk menukar babi dengan beberapa karung jagung. Mang Wahyu pun diajak makan malam bersama. Kita diperlihatkan keluarga kecil si petani yang bahagia. Mang Wahyu sendiri adalah orang yang merawat si petani sedari kecil. Karena ternyata si petani dulunya adalah anak sebatang kara yang datang ke desa tersebut. Dia tidak mengetahui di mana ayah ibunya. Lalu warga desa pun merawatnya. Tapi Mang Wahyu adalah orang yang paling dekat dengannya. Kini setelah dewasa, si petani telah berkeluarga. Dia mempunyai istri cantik bernama Solana dan anak laki-lakinya yang bernama Ujang. Scene pun berpindah ke kerajaan Ebb. Kita diperkenalkan dengan raja dari kerajaan Ebb dan keponakannya yang belegu, sedang makan bersama. Sang raja tidak memiliki keturunan. Istri dan anaknya telah lama mati akibat peperangan dahulu kala saat kerajaan Ebb belum sekuat sekarang. Karena Raja Ebb adalah orang yang setia, dia pun memutuskan untuk tidak menikah lagi. Kini hanya tersisa dirinya dan keponakannya yang dia harapkan akan menjadi penerusnya kelak. Keesokan paginya, Solana dan anaknya pergi ke pasar untuk menjual hasil panen. Juga sekaligus beranjang ke rumah ayah ibu Solana. Sedangkan si petani tidak bisa ikut karena harus mengurus hal yang lainnya. Setelah Solana telah tiba di rumah ayah ibunya, lalu mengajak anaknya ke Menara Lonceng, tempat di mana ayahnya berjaga, secara tidak sengaja dia melihat pasukan Krug dari arah bukit yang akan menyerang desa. Solana pun langsung menyuruh ayah dan anaknya pergi, sementara dia membunyikan lonceng untuk memperingati warga. Di perkebunan, si petani yang sedang bekerja pun diserang oleh sekelompok Krug. Namun ternyata si petani juga jago dalam bermain pedang dan berkelahi. Sehingga dia dapat mengalahkan para Krug itu satu persatu sampai dia pun pergi ke ladang milik Mang Wahyu dan langsung membantunya yang sedang terdesak oleh pasukan Krug. Setelah dari sana, mereka segera pergi untuk menjemput Solana dan anaknya. Sesampainya di sana, ternyata Krug juga telah menyerang desa tersebut. Si petani yang diberitahu oleh mertuanya bahwa Solana terjebak di Menara Lonceng langsung menuju ke sana untuk menjemputnya. Dia pun mendapat bantuan satu orang lagi dari kakaknya Solana bernama Bastian. Menara lonceng yang mereka tuju ternyata telah hangus terbakar. Saat akan menuju ke sana, si petani juga sempat bertarung dengan pimpinan Krug yang ternyata dikendalikan jarak jauh oleh Gillian menggunakan sihirnya. Gillian merasa tertarik ketika melihat si petani karena dia merasakan aura yang berbeda darinya. Gillian merasa bahwa dia adalah ancaman bagi kekuasaannya. Oleh karena itu, dia terus menyerang si petani dan bahkan masuk ke rumah mertuanya untuk menghabisi mereka. Tak terkecuali anaknya si petani. Setelah menghancurkan desa tersebut dan menghabisi keluarga si petani,
Pasukan Krooks itu pun mundur. Si petani menguburkan mayat anak dan mertuanya. Saat itu dia diberitahu oleh Mang Wahyu bahwa tak seorang pun yang menemukan mayat Solana, sehingga kemungkinan besar dia masih hidup dan diculik oleh para Krooks, karena mereka membawa tawanan yang lainnya. Setelah semuanya porak-poranda, baru datanglah pasukan dari kerajaan Ebb dan rajanya. Mereka datang terlambat. Mereka pun meminta para lelaki yang masih selamat untuk bergabung dengan pasukannya guna menyerang balik pasukan Krooks. Namun si petani yang telah kecewa dengan mereka pun menolaknya mentah-mentah dan memutuskan akan pergi seorang diri untuk menyelamatkan istrinya. Dia pun diikuti oleh Mang Wahyu dan Bastian. Merrick, si ahli sihir kerajaan Ebb, juga merasakan ada hal yang berbeda dengan si petani. Dia sepertinya mengetahui sesuatu. Setelah sedikit persiapan, hari itu juga mereka langsung menyusul pasukan Krooks. Mereka pun harus melewati berbagai macam rintangan, mulai dari menyeberang jurang dengan tali yang membuat Mang Wahyu dan Bastianti kecebur ke sungai, sampai harus berhadapan dengan makhluk semacam prehutan yang menjaga hutan Sedgwick. Namun setelah bernegosiasi dengan baik, akhirnya mereka diperbolehkan melewati hutan tersebut tanpa harus ada pertumpahan darah. Sampai pada malam harinya, mereka pun tiba di kamp pasukan Krooks. Setelah menghajar beberapa Krooks, mereka langsung menuju tempat para sandera ditahan dengan menyamar menggunakan helm Krooks. Namun baru juga menemukan Solana, si petani dan yang lainnya langsung tertangkap oleh pasukan Krooks. Sementara itu di kastil, ternyata Duke, si ponakan raja itu bekerja sama dengan Gillian untuk menghabisi Raja Ebb yang sekarang. Duke menggunakan ruang bawah tanah untuk bertemu dengan Gillian selama ini, supaya Duke bisa dengan cepat menjadi raja dan membagi tanah kekuasaannya dengan Gillian. Duke yang sudah tidak sabar karena sang raja terus meremehkan dirinya, memaksa Gillian untuk mempercepat rencananya. Gillian pun dengan kesal mengiyakan permintaan tersebut. Sedangkan di kamar Mbak Ella, Gillian sempat mampir ke sana. Dengan sihirnya tentu saja Gillian mampu datang dan pergi sesuka hati untuk melakukan mantap-mantap dengan Mbak Ella. Namun saat itu Mbak Ella mulai merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Dia merasa mengkhianati kerajaannya sendiri. Terlebih lagi Mbak Ella merasa hanya menjadi pelacur untuk Gillian yang datang saat ingin saja. Mendengar hal tersebut, Gillian pun murka dan langsung pergi dari sana. Ketika sang raja sedang makan, dia dihampiri oleh Duke yang seperti biasa dengan kata-katanya selalu menjilat sang raja. Duke pun meminta ampun kepada sang raja atas kelakuannya yang masih kekanak-kanakan dan berjanji akan memperbaikinya supaya dia pantas menjadi penerus sang raja. Kemudian mereka pun makan bersama. Tak lama setelah itu, saat sang raja bertemu dengan Mbak Ella, tiba-tiba saja dia oleng dan langsung ambruk ke lantai. Rupanya dia diracun oleh Gillian. Di ruangan bawah tanah, Duke yang memakan hidangan yang sama dengan sang raja pun mengalami gejala yang sama. Namun dia diselamatkan oleh Gillian yang memiliki penawarnya, sambil mengatakan bahwa Gillian lah yang sekarang berkuasa. Di tempat lain, si penyihir kerajaan yang merasakan rajanya sedang dalam bahaya, langsung pulang untuk menyelamatkannya. Sesampainya di sana, untunglah dia belum terlambat dan berhasil menetralisir racun di tubuh sang raja. Namun mereka menerima kabar buruk bahwa Duke membawa 2 legiun pasukan menuju ke utara untuk bersekutu dengan pasukan Krooks. Dari sana mereka pun akhirnya tahu niat busuk Duke, dan setelah raja tersadar, dia segera memerintahkan si komandan untuk menyiapkan pasukan guna melakukan penyerangan. Sementara di kamp para Krooks, Mang Wahyu dan Bastian kini menjadi tawanan, satu sel bersama Solana, sedangkan si petani akan digantung oleh si Gillian yang semakin merasa terancam dengan keberadaannya. Di sisi lain, si penyihir kerajaan merasakan bahwa si petani sedang dalam bahaya, sehingga dia meminta izin untuk keluar dari barisan. Saat si Gillian akan menghabisi si petani, dengan cekatan si petani masih bisa melawan lalu mengalahkan wujud Kroog yang dikendalikan oleh Gillian itu. Dia pun berhasil selamat dan tak lama datanglah si penyihir kerajaan yang mengobatinya lalu membawanya pergi menuju sang raja. Setelah sampai di kamp pasukan kerajaan Ebb, akhirnya terbongkarlah rahasia yang selama ini disimpan oleh si ahli sihir.
Dia membeberkan bahwa si petani ini sebenarnya adalah anak sang raja yang telah dianggap meninggal tempo dulu pada saat peperangan. Si ahli sihir merahasiakan keberadaannya selama ini. Si petani yang merasa sedari kecil hanya hidup sebatang kara, jelas menolak pernyataan tersebut. Di hadapan wajah sang raja, dia mengatakan bahwa selama ini dia tidak pernah mempunyai ayah. Kemudian dia pun pergi dari sana. Peperangan pun akhirnya dimulai. Pasukan kerajaan Eb bertemu dengan Duk dan 2 legiun yang dibawanya. 2 pasukan legiun itu jelas tidak mengetahui bahwa mereka dibawa untuk memberontak. Oleh karena itu, ketika melihat sang Raja Eb masih sehat di atas kudanya, mereka pun langsung berbalik mendukung Raja Eb dan meninggalkan Duk serta pasukan Krugsnya. Si petani pun ikut bergabung dengan pasukan Eb. Sementara itu, di kastil kerajaan Eb, Mbak Ella yang menyesal dengan perbuatannya, yang malah mencintai musuh, akhirnya memakai baju tempurnya dan memutuskan untuk turun ke medan perang melawan kerajaan Gillian. Di hutan, pertarungan antara kerajaan Eb dan pasukan Krugs pun berlangsung cukup sengit. Si petani dengan lincah mampu menghabisi para pimpinan Krugs yang dikendalikan oleh Gillian dari jarak jauh. Namun Duk, si ponakan yang beleguk itu, lepas dari pengawasan, sehingga dia dengan bebas memanah Raja Eb dari jarak jauh yang langsung menghujam ke dadanya. Walaupun akhirnya pertempuran tetap dimenangkan oleh pasukan dari kerajaan Eb, namun tetap saja kerajaan Eb menderita kerugian yang besar. Terlebih lagi, rajanya sekarang sudah terluka. Sementara itu, Duk Palau melarikan diri ke hutan Sedwick. Tanpa sengaja, dia pun bertemu dengan Mbak Ella yang sedang dalam perjalanan menuju kamp pasukan Eb. Saat Duk akan menganiayanya, tiba-tiba datanglah para penjaga hutan Sedwick yang langsung menyelamatkan Mbak Ella dan mengikat Duk. Sementara itu, di dalam kastil Criswin, para tawanan mulai dibawa masuk ke dalam sana. Mang Wahyu yang keberaniannya masih tinggi, membuat kekacauan di dalam sana. Dia dibantu oleh Bastian, membuat celah supaya Solana bisa kabur. Namun, Mang Wahyu harus terbunuh untuk melakukannya. Bastian dan Solana pun tidak berhasil kabur dari kastil tersebut. Terlebih lagi, Solana malah dibawa ke hadapan Gillian. Dan Gillian yang merasakan kehadiran si petani di dalam tubuh Solana, jelas sangat tertarik kepadanya. Karena ternyata saat itu Solana sedang mengandung anak si petani. Sin kembali berpindah ke kamp pasukan Eb. Tepatnya di tenda sang raja yang sedang sekarat. Si petani akhirnya mengakui bahwa sang raja adalah ayahnya oleh sebab sebuah kalimat yang selalu dia ingat sedari kecil. Dan sang raja berkata bahwa kalimat itu selalu diberikan olehnya dulu setiap malam saat akan menidurkan anaknya. Sang raja pun merasa senang karena yang akan menjadi penerusnya adalah seorang laki-laki yang bijak dan gagah berani. Setelah itu, sang Raja Eb pun bisa meninggal dengan tenang. Sementara di hutan, Mbak Ella datang membawa Duk. Dia memberikannya kepada sang komandan perang. Dan dengan penuh kekesalan, sang komandan perang pun mengajaknya duel pedang sampai mati. Namun saat sang komandan hampir menghabisi si Duk, tiba-tiba kabar kematian sang raja terdengar dari salah satu pasukan. Si Duk yang merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya pewaris, langsung jumawa dan mengangkat dirinya sendiri sebagai Raja Eb yang tentu tidak bisa dibunuh oleh pasukannya. Namun dari balik kerumunan datanglah si petani dan si ahli sihir kerajaan yang membeberkan semuanya bahwa si petani adalah pewaris yang sah dan kini dia adalah Raja Eb. Dari awal film baru kali inilah dia dipanggil dengan nama aslinya yaitu Camden Conrad. Hal tersebut jelas saja membuat Duk tersingkir dan langsung dijebloskan ke tahanan. Si petani pun langsung menginstruksikan untuk bersiap melakukan penyerangan dengan pasukan yang ada ke kerajaan Criswin. Sementara dirinya, sang ahli sihir, Mbak Ella dan dibantu oleh pimpinan penjaga hutan Sedwick akan langsung menyusup ke dalam kastil untuk menghabisi Gillian dan menyelamatkan Solana. Gillian dengan penglihatan sihirnya mengetahui rencana tersebut. Oleh karena itu, dia langsung mengirimkan hujan badai dan pasukan Krugsnya ke perbatasan untuk menahan pasukan Eb di sana. Hari yang sedang cerah pun seketika berubah seperti malam yang kelam.
Di bagian lain gunung, si petani dan kawan-kawannya akan menyusup melalui gua kecil di bagian atas tebing. Kemudian si ahli sihir akan berusaha mengalihkan perhatian Gillian dengan masuk ke dalam sana sambil berusaha menyadarkannya. Karena ternyata Gillian dan si ahli sihir adalah satu ras yang sama dan mereka adalah orang-orang terakhir dari rasnya. Dengan tali yang dibawa oleh si penjaga hutan Sedgwick, si petani akhirnya berhasil meloncati tebing dan masuk ke dalam gua. Sementara di dalam kastil, Gillian sedang bertarung dengan Merrick si ahli sihir kerajaan, yang berujung pada kalahnya Merrick karena dadanya tertembus pedang sihir milik Gillian. Si ahli sihir kerajaan Ebb yang sedang sekarat pun memanggil anaknya, yaitu Mbak Ella. Dan tiba-tiba Mbak Ella mampu melakukan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Tubuhnya berubah menjadi partikel lalu terbang ke tempat di mana ayahnya berada. Di sana, si ahli sihir mentransfer kekuatan sihir terakhirnya ke dalam tubuh Mbak Ella. Kemudian, dia pun meninggal dengan tenang. Sementara di ruangan lain, si petani yang telah berhasil masuk pun langsung bertempur melawan Gillian. Di sana dia juga akhirnya bertemu dengan Solana istrinya. Namun tentu saja pertempuran ini tidak berimbang karena Gillian dengan curangnya menggunakan kekuatan sihir untuk mengalahkan si petani. Sampai saat si petani hampir tewas, datanglah Mbak Ella yang menyelamatkannya. Solana juga membantu dengan menusuk Gillian dari belakang. Dan dengan cepat, si petani yang telah lepas dari jeratan sihir Gillian pun langsung menebas leher Gillian yang membuatnya tewas seketika. Dan film pun berakhir dengan bahagia. Si petani akhirnya bisa bertemu kembali dengan Solana, istri yang dicintainya. Film pun selesai. Pemahaman yang bisa kita ambil dalam film ini adalah kalimat yang diingat oleh si petani sedari kecil, yaitu ketika seorang pria membangun hidup dari kerja keras yang jujur, maka keberanian tidak akan pernah gagal.